tali mayit itu memang berhasil menahan Kromoleo di ambang jalan Lembah Pati, kenapa masih ada dedemit-dedemit yang mendatangi kita? Yang anehnya kita usir tanpa kesulitan yang berarti. Kata Mbah Jayus di tengah ceritanya, yang mana kali ini akhirnya Mbah Gendis pun menanggapinya. Sebenarnya saya sudah tahu dari awal ketika kalian terkena sawan pati Swargi Kang Gajul 2 minggu yang lalu. Hanya saja saya masih memilih diam karena merasa yakin panjenengan-panjenengan ini bisa mengatasinya. Dari awal teror setan hantu pengetuk kemudian berlanjut dengan Kromoleo, harusnya kalian sudah tahu satu-satunya kekuatan yang bisa membangunkan 2 penunggu Lembah Pati itu hanyalah bedong mayit. Ucap Mbah Gendis yang setelah itu kembali berkata, tapi yang aneh itu ya tadi malam, para dedemit yang mendatangi kalian itu kan pasukan kalian sendiri. Wajar toh ya kalau memang mereka langsung manut saja begitu kalian suruh. Kata istri Mbah Roso yang kemudian menjelaskan bahwa para lelembut yang mendatangi Mbah Jayus, Mbah Mangun dan Mbah Roso itu tidak lain dan tidak bukan adalah sosok-sosok yang telah tunduk mengekor oleh masing-masing tali mayit milik mereka yang kemarin ditanam di 3 titik di desa Turi ini. Walah, begitu toh Mbak Yu. Hele-hele. Tanggap Mbah Mangun seraya menepuk jidatnya dan saat itu langsung ditimpa oleh Mbah Roso. Duh Bune, sampean kok yang ndak bilang dari kemarin? Ucap Mbah Roso yang kembali dijawab oleh istrinya dengan jawaban yang sama sekali bukanlah alasan. Lawang saya baru ingin ngomong sekarang ini kok. Jawab Mbah Gendis yang hanya bisa membuat Mbah Roso menggelengkan kepalanya. Ya sudah Mbak Yu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Mbah Jayus yang tegas dijawab oleh istri Mbah Roso itu. Sekarang, hari ini juga. Sampean kudu ke rumah Kang Gajul. Carilah bedong mayit itu sampai ketemu. Dan saya yakin 1000% Darwis tidak menjalankan wasiat kakeknya. Ketemukan saja dulu itu. Kalau sudah, serahkan keputusannya kepada keluarga. Ada 2 cara. Pertama, tentunya menguburkan benda itu di pusara Kang Gajul. Atau yang kedua, jika keluarganya yang dalam hal ini adalah Darwis dan Dirja tidak berkenan menggali makamnya lagi, serahkan saja kepada mereka agar menyimpannya. Tapi jangan lupa, ajarkan juga mereka perihal cara untuk merawat barang itu. Rang Mbah Gendis yang kemudian berkata kalau ia lebih menyarankan untuk cara yang pertama. Sebisa mungkin arahkan Darwis dan ayahnya itu bahwa cara yang paling tuntas adalah dengan menguburkannya. Tapi kalau barang itu tidak bisa langsung diketemukan hari ini bagaimana Mbak Yu? Tanya Mbah Mangun. Ya cari saja dulu sebisa mungkin, karena tali-tali mayit yang sudah ditanam itu tidak akan bisa bertahan lama membendung semua ini. Kita harus bertindak cepat sebelum lelembut-lelembut dari tulah bedong mayit itu menjadi betah di desa ini. Jelas Mbah Gendis yang tak lama kemudian kembali mengatakan, ini belum 40 hari, saya yakin entah dengan cara apa dan lewat siapa, Swargi Kang Gajul pasti akan memberikan petunjuk soal di mana bedong mayitnya itu. Ucap Mbah Gendis di obrolan pagi yang sudah menuju terik itu. Singkatnya siang itu juga Mbah Jayus, Mbah Roso serta Mbah Mangun pun segera menemui Darwis, yang mana sesampainya di sana tampak cucu Mbah Gajul yang sepertinya sedang berada dalam obrolan serius bersama satu temannya yaitu Paijo. 2 pemuda itu tampak gugup setelah para sesepuh-sesepuh ini masuk begitu saja tanpa mengetuk pintu. Gimana Le? Sudah kamu cari kain rombeng itu? Tanya Mbah Jayus yang tanpa basa-basi, yang ditanggapi oleh cucu Mbah Gajul itu dengan mempersilakan para tetua itu duduk terlebih dahulu. Nuwun sewu Mbah, monggo duduk dulu. Jawab Darwis dengan agak sedikit gelagapan. Temannya Paijo juga terlihat gagap dan gugup. Pasalnya topik obrolan serius yang baru beberapa detik lalu mereka bicarakan adalah bahasan tentang ketiga sesepuh itu. Sudah Le, jujur saja, kami sudah tahu dan kami juga tidak akan marah kok. Kata Mbah Mangun kini beberapa saat setelah semua orang terduduk. Sendika dawuh Mbah, saya mengaku salah. Kata Darwis menunduk. Kamu kan sudah kami weling tolele. Salam Mbah Jayus yang kembali dijawab oleh Darwis dengan berbagai paparan dengan harapan agar dirinya tidak terlalu dipojokkan. Di dalam penjelasan Darwis mengakui kalau awalnya ia memang tidak begitu percaya dengan soalan ini. Bahkan ia juga tidak yakin kalau mendiang kakeknya benar-benar serius dengan wasiat kain rombeng itu. Toh terakhir ia mendengar kakeknya berwasiat kepadanya adalah 3 tahun lalu, jauh sebelum kakeknya itu meninggal. Saya coba ingat-ingat, terakhir Mbah Kakung membicarakan itu ya 3 tahun yang lalu sebelum beliau sakit. Dan sejak sakit Mbah Kakung gak pernah lagi membicarakan itu sampai beliau meninggal. Kata Darwis di tengah paparannya, yang mana setelah itu ia menjelaskan bahwa sekarang pandangannya telah berubah.
Tapi dengan semua kejadian belakangan ini yang bahkan sempat saya sendiri juga mengalaminya, saya benar-benar menyesal, Mbah. Sebenarnya rasa khawatir itu sudah terasa ketika Mbah Kakung akan dimakamkan. Tapi kebetulan hari itu saya nggak berhasil bertemu dengan panjenengan-panjenengan ini. Yang menurut orang-orang yang saya tanyai waktu itu, panjenengan semua tengah sakit. Tambah Darwis yang langsung ditimpa oleh Mbah Roso dengan nada yang agak tinggi. Tapi setelah hari itu kenapa kamu nggak menemui kami? Kata Mbah Roso sedikit menyentak. Anu Mbah, saya takut. Tapi sejak hari itu sebenarnya saya selalu berkeinginan untuk sowan bertemu dengan panjenengan-panjenengan. Kalau nggak percaya tanya aja sama Pak Ijo ini. Tapi ya itu, rasa bersalah saya ini membuat saya menjadi takut. Ungkap Darwis yang didukung juga dengan pendapat Pak Ijo. Bener Mbah, hampir setiap hari Darwis membicarakan itu kepada saya. Bahkan tadi sebelum simbah-simbah masuk, kami juga tengah membicarakan hal itu. Berulang kali saya juga menyarankan kepada Darwis untuk sowan, tapi ya itu, dia itu cuma tidak mau kalau sampai disalah-salahkan oleh seluruh warga atas teror belakangan ini. Ucap Pak Ijo yang kini mencoba untuk membantu memberikan pengertian kepada para sesepuh itu, hingga kemudian Mbah Mangun pun kembali menyela. Sudah, tidak ada gunanya memperdebatkan itu. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita mencari benda itu sampai ketemu. Mbah Mangun yang tak lama setelah itu berkata kepada cucu Mbah Gajul itu bahwa sampai detik ini hanya segelintir orang yang tahu sebab musabab dari semua ini. Untuk kamu Le, tenang saja, para warga belum tahu kecuali keluarga kami dan keluarga Pak Carik. Itu pun sudah saya kondisikan agar soalan bedong mayit milik simbahmu ini tidak diketahui oleh warga desa Turi ini. Ucap Mbah Mangun yang tentu membuat Darwis menjadi agak sedikit lega. Sementara untuk kawan Darwis si Pak Ijo yang saat itu sudah terlanjur tahu pun diwanti-wanti oleh para sesepuh agar tetap merahasiakan semua ini. Pak Ijo juga diharapkan turut ikut dalam pencarian kain rombeng itu. Kalau kamu mau, ikut juga bantu kami mencari Jo. Dan ingat pesan kami, jangan sampai orang-orang desa tahu dulu perihal bedong mayit ini. Pesan Mbah Mangun mewakili para sesepuh yang tentu diiyakan oleh Pak Ijo walau dengan gagap ragu. Enggih Mbah, saya akan ikut, jawab sahabat dari cucu mendiang Mbah Gajul itu dengan agak terbata-bata. Yowes, ayo sekarang kita cari benda itu, ajak Mbah Roso seraya mencucuk matikan rokoknya ke dalam asbak di ruang tamu rumah mendiang Mbah Gajul itu. Tanpa banyak berkata lagi, mereka semua pun mulai mencari bedong mayit itu yang wujudnya berupa kain kafan yang sudah rompeng itu, menyusuri setiap sudut dan menggeledah ruangan demi ruangan di rumah Mbah Gajul yang cukup luas ini. Berjam-jam mereka melakukan pencarian, tapi nyatanya benda itu tak juga ditemukan. Hingga azan zuhur pun terdengar seakan mengingatkan agar orang-orang itu untuk sejenak berhenti. Gimana ini? Kata Mbah Roso saat itu. Sudah, kita berhenti dulu, teruskan lagi nanti, ucap Mbah Jayus sembari menatap Mbah Mangun yang dahinya mengernyit. Gimana Kang? Apa yang kamu pikirkan? Kata Mbah Jayus kepada Mbah Mangun setelah itu. Le, kamu yakin kalau kita sudah menggeledah semua ruangan? Ucap Mbah Mangun yang kini justru bertanya kepada Darwis. Setahu saya sih sudah semua Mbah, kecuali kandang belakang rumah. Apa mungkin Mbah Kakung menyimpannya di tempat itu? Kata Darwis. Oh ya sudah, kita lanjutkan lagi nanti sore, ucap Mbah Mangun seraya berjalan ke ruangan tamu. Tak lama setelah itu Mbah Jayus, Mbah Roso dan Mbah Mangun pun pamit pulang terlebih dahulu dan akan kembali lagi ke sini menjelang sore nanti sekitar pukul 14 atau 14.30. Ya sudah, kami pulang dulu. Nanti sekitar jam 2 atau setengah 3 kami kembali lagi ke sini. Sambil nunggu kami, kalian kalau mau nyari-nyari dulu sendiri juga tidak apa-apa. Barangkali tadi ada yang kelewat, kata Mbah Mangun mewakili. Ketiga sesepuh itu pun berjalan pulang dengan pikiran masing-masing yang sama-sama mencoba untuk mengingat dan mencari petunjuk yang sekiranya berhubungan atau mengarah ke bedong mayit itu. Kembali lagi ke Darwis bersama Pak Ijo yang kini terduduk bingung di ruang tamu. Berulang kali mereka berdua terlihat menghela nafas dan mengusap wajah, menunjukkan sebuah kegelisahan. Semoga aja bisa cepat ketemu ya Jo, kata Darwis dengan wajah resah dan bersalahnya yang mana dengan bijak segera ditenangkan oleh Pak Ijo. Alah, tenang aja, ketemu kok, ketemu, kata Pak Ijo yang juga memberi sedikit pandangannya agar cucu mendiang Mbah Gajul itu tidak terlalu menyalahkan dirinya sendiri. Kalau menurut pandangan saya, kamu ini malah ndak salah kok Dar. Begini ya,
Toh walaupun waktu itu di hari pertama kamu serius dengan wasiat ini dan benar-benar mencari, saya yakin barang itu juga gak bakal ketemu. Buktinya tadi, kita sudah mengobrak-ngabrik seluruh ruangan di rumah ini, tetap gak ketemu toh? Kata Paijo kepada Darwis. Ya juga sih Jo, aduh ampunilah dosa-dosa Mbah Kakung. Tanggap Darwis sembari menghela nafas panjangnya. Menit pun berganti jam. Dengan keadaan yang kurang lebih masih sama seperti tadi, hanya saja bedanya sekarang terlihat ada 2 cangkir kopi panas di atas meja yang menemani obrolan mereka sembari menunggu kedatangan sesepuh beberapa saat lagi. Kok belum pada datang ya? Kata Darwis di sela sesapan kopi dan hisapan rokoknya. Paling sebentar lagi, sudah jam 2 juga kan? Tanggap Paijo seraya melihat jam dinding di ruangan itu. Namun tunggu punya tunggu, ketiga sesepuh itu pun tak juga datang. Hingga entah mengapa tiba-tiba saja rasa kantuk yang teramat sangat perlahan menyerang mereka. Aduh, malah jadi ngantuk begini ya, kata Darwis sembari menyandarkan tengkuknya di bantalan kursi. Iya ya, sepertinya hawanya memang bikin ngantuk. Anggap Paijo yang juga merasakan hal yang sama. Hingga entah bagaimana dan kapan pastinya, yang jelas setelah itu tak ada lagi perbincangan di antara mereka. Karena cucu mendiang Mbah Gajul dan temannya itu terlelap tanpa terasa. Sementara waktu terus berjalan, yang mana sampai langit sudah menggelap, ketiga sesepuh itu pun ternyata tak datang lagi sesuai yang telah dikatakan. Anehnya Paijo dan Darwis masih terlelap dengan sangat nyenyaknya. Bahkan saking nyenyaknya mereka berdua sampai tak menyadari kalau maghrib dan isya sudah terlewat. Entah apa yang membuat mereka tertidur selelap itu. Yang jelas Darwis dan Paijo kembali terbangun sekitar pukul 11 malam karena sama-sama terkejut oleh suara dentuman seperti mirip suara gong yang dipukul sangat keras. Suara gong itu terdengar 3 kali hingga tersentak membangunkan mereka. Darwis dan Paijo pun terkejut bukan main. Ditambah lagi dengan suasana gelap temaram rumahnya itu, yang mana karena tertidurnya mereka berdua yang telah melewati sore tadi, membuatnya tak sempat menyiapkan penerangan. Darwis pun segera bangkit meraba untuk mencari saklar, dan lampu pun akhirnya menyala. Jam berapa ini? Kata Paijo dengan wajah linglung, hingga mereka berdua pun bertambah heran ketika sama-sama menatap ke arah jam yang ternyata sudah menunjukkan pukul 23 malam. Bah, teriak Darwis yang sepertinya menyangka kalau Mbah Jayus, Mbah Mangun, dan Mbah Roso telah berada di situ. Bah, sentak Paijo yang juga turut bangkit. Berulang kali mereka memanggil-manggil tapi tetap saja tak ada sahutan, karena nyatanya para sesepuh itu memang tidak berada di rumah itu. Aduh, sepertinya kita ketiduran terlalu lama, kata Paijo yang diiyakan oleh Darwis. Apa mungkin mereka sudah kesini ya, tapi kitanya masih tidur? Ucap Darwis dengan wajah yang terlihat masih menata nalarnya yang berantakan. Bisa jadi, tapi kenapa nggak bangunin kita ya? Kata Paijo yang segera membuat Darwis mengernyitkan dahinya. Apa sekarang kita sowan aja ke sana? Ucap Darwis yang berinisiatif untuk mendatangi salah satu dari ketiga sesepuh itu. Apa nggak terlalu malam, Dar? Jawab Paijo. Ya terus bagaimana ini? Tanggap Darwis yang semakin bingung. Namun sepertinya itu adalah satu-satunya pilihan terbaik daripada mereka harus berada di rumah itu. Hingga Darwis dan Paijo pun bersepakat untuk menyambangi sesepuh yang paling dekat, yaitu Mbah Mangun. Kita ke Mbah Mangun aja ya, kata Darwis yang setelah itu mengajak Paijo untuk menyalakan lampu-lampu minyak di rumah mendiang kakeknya ini terlebih dahulu. Karena memang hanya 2-3 ruangan saja di rumah ini yang teraliri oleh lampu berdaya listrik. Ayo sekarang, daripada semakin malam, ajak Darwis. Kedua sahabat itu pun masuk ke dalam dan mulai menyalakan satu persatu penerangan di beberapa ruangan beriringan dengan rasa takut yang tampak sekali berusaha untuk mereka tutup-tutupi. Tadi itu suara apa ya? Tanya Paijo yang mengendap di belakang Darwis. Gak tahu juga Jo, sudahlah jangan bahas itu dulu, jawab Darwis agak berbisik. Hingga sampailah mereka di dapur, dan setelah menyalakan penerangan di sana, Darwis dan Paijo pun kembali lagi ke depan dengan membawa lampu patromak sebagai penerangan mereka untuk perjalanan menuju rumah Mbah Mangun. Mereka pun berhenti di ruang tengah untuk menyalakan lampu patromak itu terlebih dahulu. Dan disinilah sesuatu pun terjadi, sesuatu yang ternyata akan menahan mereka untuk keluar dari rumah ini. Patromak itu sudah menyala. Terlihat Darwis yang kini memompa lampu itu.
Hingga di antara suara desis yang keluar dari cahaya api lampu patromak beriringan dengan gesekan logam pemompanya yang naik turun dan tiba-tiba terdengar suara letupan dari arah depan, yang mana itu adalah suara dari pecahnya bohlam lampu di ruang tamu. Darwis dan Paijo spontan menoleh ke arah situ dan sempat sejenak saling menatap. Menyadari ketidakberesan itu, mereka pun bangkit agar bisa keluar dari rumah ini. "Keluar aja sekarang," ucap Darwis seraya mengangkat lampu patromaknya. Dengan jantung yang sudah berdebar kencang, Darwis pun berjalan agak terburu-buru sembari mengangkat lampunya yang ia arahkan ke depan dengan tangannya. Paijo pun menunduk di belakang Darwis dengan kadar ketegangan yang sepertinya sama. Hingga tiba-tiba langkah mereka pun terhenti di antara gawang pintu. Dengan separuh tubuh Darwis dan lampu patromak yang sudah menerangi ruang tamu, Darwis terpaku mematung oleh sesuatu yang ada di depannya. Sadar temannya tiba-tiba berhenti, Paijo yang menunduk di belakang pun akhirnya menegakkan kepalanya. Hingga ia pun seketika menjadi sama terpakunya, oleh karena pemandangan sosok ganjil yang terterangi cukup jelas oleh cahaya lampu patromak itu. Sepertinya sosok itu adalah sosok yang pernah Darwis lihat tempo lalu di belakang rumah, beberapa jam setelah pemakaman kakeknya, yang mana sosok itu berwujud kain lusuh yang membentuk tubuh. Di ruang tamu, sosok itu tampak duduk di salah satu kursi yang menghadap ke arah mereka. Kepalanya menggeleng miring ke kanan dan ke kiri, seolah-olah tengah mencermati kedua Darwis dan Paijo yang masih terpaku. Apa yang mereka rasakan saat itu sungguh tak bisa digambarkan. Hingga Paijo yang berada di belakang Darwis pun akhirnya mulai bisa bergerak meraih bahu cucu Mbah Gajul itu. Dar, ucap Paijo dengan lidahnya yang terasa keluh, sembari meraih pundak Darwis dari belakang. Darwis tidak bergeming, meski Paijo saat itu telah meremas pundaknya sekuat mungkin. "Dar, ayo Dar," kata Paijo lagi sambil menunduk dengan suaranya yang mulai bergetar menahan tangis. Namun tetap saja cucu mendiang Mbah Gajul itu tak merespon. Yang anehnya lagi, terpakunya Darwis itu dalam posisi yang sama sekali tidak berubah, yaitu masih dengan satu tangan yang mengangkat lampu patromaknya meninggi ke arah depan. Ayo Dar, lari," kata Paijo sekali lagi. Bersamaan dengan penerangan yang dibawa Darwis perlahan mulai meredup, dan akhirnya mati. Ingin rasanya Paijo berlari, tapi ia tidak tega untuk meninggalkan sahabatnya itu. Hingga tiba-tiba Darwis pun terkulai terjatuh, meninggalkan Paijo yang kini pasrah berdiri. Dalam ketidakkaruannya itu, Paijo memilih untuk tetap menunduk dan meski dengan terbata-bata, teman Darwis itu kini mulai mengucap doa. Tapi itu tidaklah mudah. Karena seiring dengan doa yang Paijo ucapkan, seadanya itu mulailah terdengar tawa kekeh yang diiringi suara langkah kaki yang diseret. Suara itu terdengar sangat jelas dan seperti semakin mendekat ke arah Paijo. Mendengar hal itu, Paijo mencoba untuk mengucapkan doanya lebih keras, walau itu malah membuat doa yang ia ucapkan semakin terdengar gagap dan sangat terbata-bata. Hingga setelah beberapa saat bertahan, sampailah Paijo pada ambang batas ketakutannya, yaitu ketika tiba-tiba ia menyadari suara yang cukup dekat dengan telinganya, yang mana suara itu terdengar jelas dengan menirukan penggalan ayat yang ia ucapkan dengan nada yang tampak mengejek. Paijo tentu semakin ketakutan oleh suara yang sedang menirukan doanya itu. Tapi entah mengapa setelah runduk tunduknya Paijo sedari tadi, tiba-tiba saja ia dengan sengaja malah menegakkan kepalanya, yang mana hal ini tentunya adalah pilihan yang buruk baginya. Paijo kini melihat dengan jelas sosok itu, namun dalam rasa yang semakin sulit tergambarkan itu, Paijo masih terlihat tetap berusaha untuk berdoa. Hingga sosok kafan lusuh yang semula membentuk tubuh itu kini mulai membuka tudungnya dan memperlihatkan wajahnya dengan perangai yang masih sama, yaitu mengulang penggalan ayat yang Paijo ucapkan. Di titik inilah Paijo terdiam kalah. Mulutnya terasa terkunci oleh wujud peniru itu, dan tak sampai 3 detik setelah itu pandangan matanya pun perlahan kian menggelap, dan akhirnya benar-benar gelap. Sahabat Darwis itu pun limbung jatuh tak sadarkan diri. Ia roboh ke lantai bertumpuk dengan tubuh cucu mendiang Mbah Gajul yang sudah terlebih dahulu pingsan. Keesokan harinya desa Turi kembali gempar. Teror yang sempat libur 1 hari pun nyatanya semalam kembali lagi. Tidak hanya hantu pengetuk dan Kromoleo saja yang muncul dan meneror. Itu terdengar dari banyaknya warga yang mempunyai kesaksian berbeda-beda. Sulit untuk diuraikan satu persatu, yang jelas teror itu telah kembali dengan gangguan yang lebih sangat mengerikan. Kini kita menuju kepada 3 sesepuh, yang pagi itu tampak baru saja keluar dari rumah salah satu dari mereka, yaitu Mbah Roso. Wajahnya tampak pucat dan lelah karena memang dari semalaman tak sedetik pun mereka memejamkan matanya.
Tapi mengapa kemarin sore mereka tidak kembali lagi ke rumah mendiang Mbah Gajul? Para sesepuh itu memang sengaja menundanya, karena menunggu kepastian dari Mbah Gendis yang kemarin siang menyuruh 3 sesepuh itu agar berziarah ke makam Eyang Turi Manis, leluhur desa ini, sekaligus menjumput suruh wulung atau daun sirih berwarna hitam yang menjalar di cungkup makamnya. Sebagai media untuk mendapatkan gambaran di manakah sebenarnya bedong mayit itu disimpan oleh mendiang Mbah Gajul. Entah ilmu apa yang Mbah Gendis miliki, yang jelas dulu ketika ia belum menderita katarak, istri Mbah Roso itu memang dikenal bisa menerawang dengan media daun sirih. Namun hanya dengan sirih yang spesifik tumbuh di makam leluhur desa Turi ini. Hingga dengan keterbatasan Mbah Gendis yang dibantu oleh suaminya, Mbah Jayus serta Mbah Mangun, dapatlah mereka gambaran di mana kain rombeng itu dan kapan waktu yang tepat untuk mereka bisa menemukannya. Itulah yang menjadi alasan penundaannya, yang mana pencarian itu mereka undur dari sore menjadi ba'da isya. Hanya saja salah mereka tidak memberitahukannya kepada Darwis dan Paijo yang telah menunggu di rumah Mbah Gajul. Semalam ketiga sesepuh itu cukup lega karena sudah tahu di mana letak bedong mayit itu disimpan. Bahkan sekira habis maghrib mereka juga telah berkumpul di rumah Mbah Roso. Hanya saja hal serupa seperti yang dialami oleh Darwis dan Paijo ternyata juga terjadi kepada Mbah Mangun, Mbah Jayus dan juga Mbah Roso, bahkan Mbah Gendis, yaitu tertidur tanpa terasa. Sama halnya seperti Darwis dan Paijo, mereka juga terbangun di saat waktu sudah hampir menuju tengah malam. Ketiga sesepuh itu segera teringat kalau mereka harus segera ke rumah Mbah Gajul. Tapi saat hendak keluar, ketiga sesepuh itu pun urung karena melihat Kromo Leo yang berhenti di depan rumah Mbah Roso itu. Hantu pengiring jenazah itu benar-benar berhenti di depan rumah Mbah Roso. Sebenarnya berani saja ketika sesepuh itu keluar dan menerobos rombongan lembut pengiring keranda mayat itu. Tapi Mbah Gendis melarangnya. Karena takut kalau ketiga pria lansia yang salah satunya adalah suaminya itu bernasib sama seperti Mbah Nartiparing yang kemarin baru saja meninggal setelah menantang hantu Kromo Leo itu. Hingga mereka pun tertahan semalaman di rumah Mbah Roso. Karena keranda mayat yang dibawa oleh para lelembut itu baru pergi menghilang saat subuh menjelang. Kembali lagi di pagi harinya, Mbah Jayus dan Mbah Mangun yang keluar dari rumah Mbah Roso dengan wajah lelahnya itu segera pulang. Mereka yang berjalan lemas tampak agak abai dengan kegemparan pagi itu. Warga juga terus menanyainya di sepanjang perjalanan tentang mengapa teror itu semalam terjadi lagi. "Wes, tenang wae, kasih kami waktu 2 hari untuk membereskannya," ucap Mbah Mangun yang dalam perjalanan pulangnya itu masih sempat menanggapi pertanyaan para warga. Sementara di waktu yang hampir bersamaan, Mbah Roso juga turut keluar dari rumahnya. Ia langsung menuju ke rumah Pak Carik untuk memberitahu agar segera mengirimkan telegram ke Pak Dirja. Itu semua atas saran dari Mbah Gendis istrinya karena paling tidak nanti malam kain rombeng itu pasti akan ditemukan. Yang mana sepatutnya mereka harus mendapatkan izin dari Pak Dirja terlebih dahulu kalau hendak menggali lagi makam Mbah Gajul untuk menguburkan barang itu sesuai wasiatnya. "Mas Carik, tolong kirimkan surat cepat untuk Pak Dirja," kata Mbah Roso yang pagi itu masuk begitu saja ke rumah Pak Carik tanpa mengetuknya. Pak Carik yang saat itu kebetulan berada di ruang tamu sedikit terkejut oleh kedatangan Mbah Roso. Wajahnya juga sama pucatnya seperti akibat dari teror yang semalam terjadi lagi. "Bagaimana, Mbah?" jawab Pak Carik yang tadi sedikit melamun dan tak begitu menyimak perkataan salah satu sesepuh yang tiba-tiba masuk ke rumahnya itu. "Kirim surat kilat ke Pak Dirja hari ini juga," ulang Mbah Roso. "Oh, telegram. Siap, Mbah. Memangnya ada apa?" Anggap Pak Carik mengkerutkan alisnya yang segera dijawab oleh Mbah Roso dengan wajah yang serius. "Sudah, kirimkan saja. Biar masalah di desa ini bisa segera diselesaikan," kata Mbah Roso. "Oh, nggih, siap. Tapi Mbah, apa yang harus saya sampaikan kepada Pak Dirja?" Anggap Pak Carik yang sigap mengambil selembar kertas. "Terserah kalimat apa yang akan sampai tuliskan Mas Carik. Intinya sampaikan saja kepada Dirja. Kalau kain rombeng itu sudah ditemukan, suruh dia pulang untuk merawat dan membawa benda ini. Atau kita akan menggali lagi makam Mbah Gajul untuk menguburkan itu sesuai dengan wasiatnya. Sebelum desa Turi ini memasuki pagebluk," ucap Mbah Roso yang langsung menyentak perhatian Pak Carik. "Hah? Alhamdulillah, sudah ketemu ya Mbah? Ketemu di mana?" tanggap Pak Carik yang terkejut. Sudah, tenang saja. Pokoknya hari ini atau kalau bisa sekarang juga sampaikan surat kilat itu," kata Mbah Roso. "Nggih, Mbah, saya segera sampaikan," tanggap Pak Carik lagi yang langsung menguraikan inti ucapan dari Mbah Roso menjadi sebuah kalimat yang kurang lebih seperti ini.
Kain pusaka Mbah Gajul sudah ketemu. Pulanglah untuk merawat dan membawanya. Atau kami akan menggali makam Mbah Gajul untuk menguburkan itu sesuai dengan wasiatnya sebelum desa Turi ini memasuki masa pagebluk. Gini kan, Mbah? Ucap Pak Carik sembari menyodorkan kepada Mbah Roso tulisan kalimat yang baru saja ia rangkai itu. Bener, Mas. Tanggap Mbah Roso singkat, dan tak lama setelah itu ia pun pamit pergi dari rumah Pak Carik. Ya sudah, saya pulang dulu. Masih ada urusan lain soalnya. Dan jangan lupa, hari ini juga ya Mas Carik, surat itu tolong segera dikirimkan ke Dirja. Ucap Mbah Roso sembari bangkit dan beranjak pergi dari rumah Pak Carik itu. Di waktu yang hampir bersamaan pagi itu, Mbah Jayus yang baru saja sampai di rumahnya segera menjelaskan kepada Mbah Suri istrinya perihal penyebab ketidakpulangannya semalam. Istrinya tentu bergidik mendengarnya dan sempat menyuruh Mbah Jayus untuk berhenti mengurusi hal ini karena takut terjadi hal buruk kepada suaminya itu. Kalau bukan kami siapa lagi, Bune? Tenang saja, saya sudah tahu kok di mana barang itu berada, kata Mbah Jayus yang langsung ditanggapi Mbah Suri dengan heran. Sudah tahu? Ya kalau sudah tahu sekarang ambil saja sana dan langsung kuburkan, Pak, mumpung masih pagi. Saya ragu apakah warga Turi ini akan sanggup bertahan lebih dari 2 hari dengan gangguan seperti malam tadi, kata Mbah Suri yang langsung disanggah oleh Mbah Jayus. Tidak bisa, Bune. Menurut Mbak Yu Gendis, dia sudah terlanjur lepas dan hanya bisa diambil di waktu saat dia telah bangun namun sebelum dia pergi keluar untuk berkeliaran, jelas Mbah Jayus. Mbah Suri tampak tak begitu menggubris penjelasan dari suaminya itu, dan sepertinya ia malah justru terfokus dengan nama Mbah Gendis yang saat itu sempat disebut oleh Mbah Jayus. Mbak Yu Gendis ikutan juga toh, Pak? Kata Mbah Suri yang tampak heran, karena sudah sangat lama ia tak mendengar kabar dari istri Mbah Roso itu sejak penyakit penglihatannya semakin parah. Hingga perbincangan itu pun terhenti oleh Mbah Jayus yang berkata kepada istrinya bahwa ia harus segera pergi ke rumah mendiang Mbah Gajul untuk menjemput Darwis. Sebentar ya Bune, saya harus segera menjemput Darwis. Sebentar saja, saya hanya ke sana dan membawa Darwis untuk diamankan ke rumah Kang Roso, ucap Mbah Jayus seraya bangkit dan menyudahi pembicaraan pagi itu. Singkat waktu, Mbah Jayus yang sudah sampai di rumah mendiang Mbah Gajul pun agak dibuat terkejut oleh pemandangan tak biasa dari Darwis dan Paijo yang saat itu tampak tergeletak di lantai bersama dengan lampu patromak yang sudah terserak pecah. Waduh, pasti ada sesuatu yang terjadi semalam, batin Mbah Jayus melihat itu. Ia tentu terburu-buru menghampiri dan langsung membangunkannya, yang mana tak lama kemudian Darwis dan Paijo segera terbangun dengan mimik lemas dan bingung. Ayo, kalian segera bebersih, dan habis ini saya antar ke rumah Eyang Roso, kata Mbah Jayus seraya membantu mereka berdua untuk duduk terlebih dahulu di ruang tamu. Darwis dan sahabatnya yang kini telah duduk itu pun masih terlihat linglung. Matanya saling menatap dan sesekali melihat ke arah Mbah Jayus yang tengah memperhatikannya dengan dahi yang mengernyit. Kalian ini kenapa? Sudah, segeralah bebersih dan ikut saya ke rumah Eyang Roso, ucap Mbah Jayus yang seketika memecah kelinglungan mereka berdua. Iya Mbah, jawab Paijo dengan gagap yang tak lama kemudian juga diiyakan oleh Darwis. Waktu itu hari masih pagi, mungkin sekitar pukul 7 pagi. Darwis dan Paijo pun segera bebersih, bersiap, dan kira-kira 30 menit setelah itu tanpa bertanya apa alasannya mereka pun ikut perintah Mbah Jayus untuk ke rumah Mbah Roso. Masih tampak wajah-wajah ketakutan yang membekas di paras cucu Mbah Gajul dan sahabatnya itu, yang seperti membuatnya tak mampu mempertanyakan alasan Mbah Jayus membawa mereka ke rumah Mbah Roso pagi itu. Hingga sesampainya di sana, Darwis dan Paijo pun segera disambut oleh Mbah Roso sendiri, Mbah Gendis, dan Mbah Mangun. Gimana? Sudah minta Pak Carik untuk mengirim surat? Tanya Mbah Jayus kepada Mbah Roso begitu setelah ia masuk bersama 2 orang pemuda itu. Sudah, pokoknya beres. Ini Kang Mangun juga sudah mengambil air di sumur kidul, jawab Mbah Roso bersamaan dengan Darwis dan Paijo yang kini terduduk. Hingga dirasa semua telah lengkap, giliran Mbah Gendis yang kini memberikan penjelasan yang utamanya ditujukan kepada Darwis. Pada intinya Mbah Gendis menjelaskan bahwa keberadaan pasti dari bedong mayit itu sudah ditemukan, dan kini beliau memberi pertanyaan kepada Darwis, apakah dia ikhlas kalau makam kakeknya dibongkar. Gimana, kamu ikhlas ndak, Le? Tanya Mbah Gendis saat itu. Darwis yang semula pikirannya masih dibayangi oleh sosok yang ia lihat semalam seketika terbelalak sadar setelah mendengar bahwa para sesepuh sudah tahu keberadaan kain wasiat itu. Namun ia tampak gamang dan tak bisa menjawab ketika ditanya soal kerelaannya jika makam kakeknya itu dibongkar lagi.
Mbah Gendis sepertinya tahu apa penyebab dibalik kegamangan cucu Mbah Gajul itu, hingga ia pun kembali berkata, "Soal bapakmu kita pikirkan nanti saja kalau dia sudah ada di sini. Sekarang saya minta pendapatmu dulu saja, Leh," kata Mbah Gendis lagi yang akhirnya dijawab juga oleh Darwis. "Njih Mbah, kalau saya sih manut aja dan setuju. Pokoknya saya ikut keputusan para sesepuh agar desa Turi ini kembali tentram," jawabnya yang kembali ditanyai oleh Mbah Gendis. "Terus kira-kira kalau menurut kamu bapakmu setuju ndak dengan hal itu?" kata istri Mbah Roso itu yang segera membuat Darwis resah mengusap wajahnya seraya berkata, "Nah itu Mbah, yang saya takutkan dari awal bapak itu sudah anti dan tidak percaya dengan hal semacam ini. Bahkan sebenarnya bapak juga turut diwasiati oleh Mbah Kakung. Dan kemarin sebelum dia kembali ke kota, bapak juga sempat berbicara kepada saya kalau dia tidak akan setuju dengan turut dikuburkannya benda itu dengan Mbah Kakung," terang Darwis yang setelah itu menegaskan kalau lebih baik lakukan saja penguburan itu tanpa menunggu persetujuan ayahnya. Akan tetapi Mbah Gendis tak mau jika ini dilakukan tanpa adanya kerelaan semua pihak, hingga ia pun menawarkan pilihan kedua, yaitu meneruskannya yang artinya jika tak mau dengan pilihan pertama, keluarga Mbah Gajul bisa melanjutkan alias merawat bedong mayit itu. Dengan itu masalah desa ini bisa selesai, bedong mayit itu akan mendapatkan tuan baru dan tidak akan mengganggu lagi, walau sesungguhnya ini bukan pilihan yang saya sarankan, tambah Mbah Gendis yang tentu langsung ditampik oleh Darwis. "Tidak Mbah, saya nggak mau menjadi tuan dari benda yang sangat mengerikan itu," tolak Darwis yang kali ini disela oleh Mbah Mangun. "Memang bukan kamu Leh yang akan menjadi tuannya, karena kain rombeng itu hanya mau kepada keturunan tertua, yang dalam hal ini adalah bapakmu," sela Mbah Mangun yang langsung ditanggapi oleh Darwis dengan gelengan kepala. "Tidak mungkin Mbah, tidak mungkin bapak mau dengan hal itu," ucap Darwis. Mereka semua tahu jika musyawarah ini tak akan ada ujungnya tanpa kehadiran Dirja Bapak Darwis, hingga Mbah Roso pun berkata, "Sudah, kita tunggu saja Dirja sampai besok. Kalau bapakmu tidak pulang, kita artikan saja bahwa dia setuju. Ini genting, Kromolio sudah 2 kali muncul dan berkeliaran di desa ini. Bahkan semalam dia berhenti di depan rumah saya. Kalian tahu kan, kalau keranda mayat itu sudah mengelilingi desa ini 7 kali, Pagebluk sudah di depan mata," tegas Mbah Roso yang beberapa saat kemudian kembali ditanggapi oleh Darwis yang berjanji bahwa ia akan turut membantu membujuk ayahnya. "Njih Mbah, saya nanti juga akan membantu sebisa mungkin agar bapak menyetujuinya," ucap Darwis. Pembicaraan itu pun beralih dengan penjelasan dari Mbah Gendis yang berkata bahwa Darwis dan Paijo tidak perlu ikut untuk mengambil bedong mayit itu nanti malam. "Untuk nanti malam kalian gak usah ikut, gak apa-apa. Lagi pula semalam kalian juga sudah bertemu dengan dia kan? Nanti kalian nginep saja di sini. Soalnya bedong mayit itu akan selalu ingat dengan orang yang pernah melihatnya. Pokoknya kalian di sini sampai masalah ini selesai," jawab Mbah Gendis seraya tersenyum. Setelah apa yang dilalui oleh Paijo dan Darwis semalam, tentu tawaran itu langsung mereka setujui. Dengan nafas yang sangat lega dan sembari bercerita tentang rentetan keganjilan yang berujung penampakan yang masih terbayang sangat jelas itu. "Wah, jika 2 atau 3 kali saja saya berturut-turut melihat itu, sepertinya saya akan gila Mbah," kata Paijo yang akhirnya berbicara setelah sedari tadi terdiam dan menyimak yang hanya bisa menjadi pendengar dalam perbincangan itu. "Benar Mbah, semalam adalah malam terburuk. Dari awal kami terbangun oleh suara mirip gong itu. Sebenarnya kami sudah tidak enak. Tapi saya tidak mau mengingatnya kembali. Saya hampir lupa. Kalau boleh tahu sebenarnya di mana Mbah Kakung menyimpan benda itu Mbah?" tanya Darwis kini yang juga bertanya kepada para sesepuh tentang di mana sebenarnya keberadaan benda wasiat kakeknya itu. "Wah, memangnya dia belum cerita?" tanggap Mbah Roso kepada Darwis seraya menunjuk Mbah Jayus. "Lah yo belum sempat toh, wong tadi di rumah mereka masih kayak orang linglung," jawab Mbah Jayus yang segera disambut sedikit tawa dari Mbah Mangun, Mbah Gendis dan juga Mbah Roso yang mengira bahwa Paijo dan Darwis itu sudah mengetahuinya. "Di dapur Le, di atas tungku, buat bungkus gong," kata Mbah Gendis yang akhirnya memberitahu bahwa kain itu berada di atas tungku perapian dapur, tepatnya di ancak atau semacam ruangan di atasnya yang biasanya untuk menyimpan peralatan dapur. Di situ kain rombeng itu disimpan sebagai pembungkus sebuah alat musik tradisional yang disebut dengan gong. Hal ini rasanya cukup nyambung dengan apa yang semalam Darwis dan Paijo alami, yang mana malam itu mereka terlelap ganjil, jelas sama-sama mendengar dan terbangunkan oleh suara mirip seperti gong itu.
Obrolan itu pun sempat berlanjut untuk beberapa saat, hingga akhirnya berakhir oleh Mbah Jayus dan Mbah Mangun yang berpamitan karena hari sudah mulai menjelang siang. "Kita pulang dulu ya, mau istirahat, nanti ketemu di depan rumah Kang Gajul habis maghrib," ucap Mbah Mangun dan juga Mbah Jayus yang seraya beranjak keluar dari rumah Mbah Roso. Dengan menahan wajah-wajah lelah, Mbah Mangun dan Mbah Jayus berjalan pulang. Dalam langkah mereka yang pelan itu terselip harapan untuk desa Turi ini. Sepertinya mereka benar-benar tak menyangka kalau mereka akan melakukan semua ini di usia yang sudah setua ini. "Semoga saja Mbak Yu Gendis gak meleset yo Kang," ucap Mbah Jayus. "Iyo yo Kang, kita harus tetap yakin," jawab Mbah Mangun hingga akhirnya mereka berdua pun berpisah di persimpangan tengah desa untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Jam pun kini sudah berlalu, seiring matahari yang mulai tenggelam membawa desa Turi ini hendak menuju malam. Azan maghrib sudah 30 menit berlalu. Desa Turi mendadak menjadi sepi. Jelas saja karena teror kemarin malam membuat orang-orang tak lagi berani keluar rumah saat petang sudah menjelang. Namun ada 3 pria yang kini tampak berdiri di depan rumah mendiang Mbah Gajul. Siapa lagi kalau bukan Mbah Roso, Mbah Mangun dan juga Mbah Jayus yang mulai menata nafas untuk masuk ke rumah salah satu kawan sebayanya yang belum genap 20 hari berpulang itu. Hingga setelah dirasa siap, pria-pria tua itu mulai masuk dengan hanya bermodalkan cahaya senter dengan baterai, yang mana secara kebetulan hujan pun tiba-tiba turun dengan sangat deras. Beberapa saat setelah mereka berada di dalam rumah Mbah Gajul itu, mereka pun mulai berjalan untuk menuju dapur dengan langkah yang tidak terlalu cepat. Karena Mbah Mangun yang berada di paling belakang tak bisa buru-buru oleh satu tangannya yang saat itu tampak membawa ember kecil yang berisikan air. Di dalam rumah mendiang Mbah Gajul itu suara tangis, pekik tawa, dan erangan aneh sebenarnya sudah terdengar sejak mereka mulai masuk. Yang semakin lama terdengar semakin ramai saja. Suaranya sangat jelas meski menyelip di antara suara hujan malam itu. Namun hebatnya hal ini sama sekali tak cukup membuat sesepuh-sesepuh itu bergeming atau terlihat takut. "Pelan-pelan aja." Singkatnya mereka pun telah berada di ruang makan, yang mana berarti setelah ini mereka akan sampai di tempat yang dituju. Namun di ruangan ini gangguan pun terjadi. Gangguan yang tak biasa yang tanpa disangka seketika meruntuhkan kokohnya keberanian mereka semua. Gangguan itu berupa wujud penampakan pocong yang menghadang di ambang jalan menuju dapur. Awalnya mereka tidak begitu takut, walau memang sedikit dibuat terkejut. Hingga semua pun tiba-tiba tertegun ketika tanpa sengaja salah satu cahaya senter yang mereka bawa menyorot ke arah bagian atas dari sosok pocong itu. Penampakan itu jelas tidak biasa, berupa pocong dengan tali di atasnya terlepas sampai memperlihatkan kepalanya. Namun bukan itu masalah sebenarnya. Yang mana runtuhnya nyali para sesepuh itu adalah karena wajah pocong itu adalah paras mendiang kawan mereka, yaitu Mbah Gajul. "Astagfirullah!" Serentak mereka semua yang seketika langsung memalingkan pandangannya yang sejurus dengan itu mulailah terdengar suara tangis yang sepertinya dari sosok pocong Mbah Gajul itu. Tangisannya lirih terisak, membuat 3 sesepuh itu mulai mencoba untuk berbicara. "Tenang Kang Gajul, jangan khawatir, menyingkirlah sejenak. Kami akan tuntaskan janjimu," ucap Mbah Jayus yang mewakili dengan suara yang sangat terbata-bata. Barulah tak lama kemudian tangisan itu berhenti. Bersama dengan sosok pocong yang diduga adalah Mbah Gajul itu kini perlahan mulai menghilang. Rasa yang semula tertata siap kini sudah berantakan, berganti dengan tubuh-tubuh yang gemetar dari ketiga sesepuh itu. Entah bagaimana rasanya melihat lelembut yang berwujud kawan sendiri, tapi terlepas dari ketakutan yang kini melanda, mereka tetap harus maju mengambil kain rombeng itu. Mbah Mangun yang berada di belakang segera maju, menyadarkan 2 temannya untuk segera menyelesaikannya. Hingga masuklah mereka ke ruang dapur yang kembali disambut oleh riuh suara pekik tawa wanita-wanita yang jelas bukan manusia. Dengan perasaan yang sudah campur aduk, Mbah Roso melenggang menaiki tangga menuju ancak di atas tungku. Tubuhnya yang paling kecil di antara ketiganya diharapkan tak akan mematahkan kayu-kayu penyangga yang sudah tua itu. Mata rentanya segera melihat pemandangan putih di ujung ancak. Mbah Roso merangkak selangkah dan langsung menarik kain rombeng yang adalah bedong mayit itu. "Apa gongnya perlu kita bawa sekalian?" ucap Mbah Roso yang suaranya beradu dengan tawa lembut dan suara hujan. "Gak usah, udah turun aja," tangkap Mbah Jayus dari bawah. Mbah Roso pun segera turun, memberikan kain itu kepada Mbah Mangun yang langsung ia masukkan ke dalam ember kecil yang berisikan air sumur kidul itu. "Ayo cepat, keluar," ucap Mbah Roso sembari melangkah.
Dan ketiga sesepuh itu pun akhirnya keluar dari rumah mendiang Mbah Gajul dengan sudah berhasil membawa kain rombengnya melangkah gontai menerobos derasnya hujan untuk kembali ke rumah Mbah Roso. Mungkin kalau dihitung tak sampai 30 menit mereka masuk dan keluar dari rumah Mbah Gajul itu. Namun ada kengerian yang tidak bisa dijabarkan dan dirasa akan membekas seumur hidup. Malam jelas belum larut. Bahkan waktu Isya pun baru saja terlewat beberapa menit yang lalu. Tapi desa Turi sudah terlampau sepi. Tampak hujan yang kini tiba-tiba reda, meninggalkan para sesepuh itu yang terlihat mulai memelankan langkahnya. Hingga sekira beberapa menit setelah itu sampailah mereka di rumah Mbah Roso dengan baju dan tubuh yang tentunya sudah basah kuyup. Mbah Mangun langsung menyerahkan ember yang berisikan kain rombeng itu kepada Mbah Gendis yang segera menutupnya dengan cobek tanah dan menaruh 3 ikat daun sirih di atasnya. Terlihat juga di rumah Mbah Roso itu selain Darwis dan Paijo, istri Mbah Mangun dan juga Mbah Jayus yang memang sudah berada di sini sedari tadi. Kalau besok semuanya bisa tuntas, malam ini akan menjadi malam terakhir gangguan dari lelembut-lelembut itu. Kita tunggu keputusan Mas Dirja besok. Apakah rela benda ini dikuburkan bersama Kang Gajul atau lebih memilih untuk menyimpannya? Ucap Mbah Gendis saat itu. Malam itu Darwis, Paijo dan para sesepuh beserta semua istri-istrinya pun menginap di rumah Mbah Roso atas saran dari Mbah Gendis untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena secara langsung ataupun tidak langsung semua orang yang berada di rumah itu mempunyai satu tarikan garis yang sama, yaitu terlibat dalam pelik masalah lepas dan ditangkapnya bedong mayat ini. Malam itu rumah Mbah Roso pun menjadi ramai dengan suasana obrolan yang tampak lepas dan cair, seakan sudah sedikit merayakan tentang kain rombeng jahanam itu yang kini sudah berada di tangan mereka. Layaknya pesta kecil, Mbah Gendis dan Mbah Roso menjamu mereka semua dengan hidangan ala kadarnya dan air madu hangat agar mereka lekas kantuk dan bisa melalui malam ini tanpa mendengar ketukan hantu, pencolo ataupun suara muliho dari lelembut Kromoleo. Dan benar saja, cairan itu cukup manjur. Karena tak sampai tengah malam satu persatu dari mereka pun mulai merebah tidur di atas tikar anyam yang digelar di ruang tamu dan di ruang tengah rumah Mbah Roso itu. Singkat cerita, esok pun tiba. Sepertinya mereka semua tertidur begitu lelap. Karena setelah subuh berlalu 1 jam yang lalu dan mentari sudah sedikit muncul, semua orang belum terbangun tanpa terkecuali. Hingga akhirnya mereka pun dibangunkan oleh suara ketukan pintu rumah Mbah Roso. Pasti bukannya hantu pencolo, yang mana ternyata itu adalah ketukan dari Pak Carik yang datang menyampaikan kabar bahwa Pak Dirja sudah sampai dan kini sedang menunggu di rumahnya. "Anu, ini Kang Dirja sudah sampai, Mbah, dan sekarang berada di rumah saya," terang Pak Carik beberapa menit setelah dibukakan pintu oleh Mbah Roso. "Oh ya sudah, suruh ke sini saja. Bagaimana tanggapan dia?" jawab Mbah Roso bersamaan dengan bangunnya Mbah Jayus, Mbah Mangun, Darwis dan Paijo yang merebah di lantai ruang tamu itu. "Tidak, Mbah, dia tidak mau," jawab Pak Carik yang sekarang turut duduk di atas tikar bersama mereka. "Oh, panjenengan sudah menceritakan apa yang terjadi?" kata Mbah Roso lagi. "Sudah, Mbah, tapi kan tahu sendiri Kang Dirja terlalu modern untuk bisa menangkap cerita saya," jawab Pak Carik bersamaan dengan Mbah Gendis yang keluar dari ruang tengah. "Mas Carik ya? Gimana Mas Carik? Mas Dirja sudah datang?" tanya Mbah Gendis yang berjalan keluar itu, yang mana sempat membuat Pak Carik sedikit terkejut karena jarang melihat Mbah Gendis bicara sejak beliau sakit. "Nggih, Mbah, sampun, Kang Dirja sudah tiba," jawab Pak Carik dengan sedikit terbata-bata, yang mana kembali ditanggapi oleh istri Mbah Roso itu agar Pak Dirja dan para sesepuh bisa segera bertemu. "Sudah Mas Carik, suruh saja Mas Dirja bertemu dengan kami," ucap Mbah Gendis yang pagi itu aneh. Menit pun berganti dengan jam, hingga tibalah kini Pak Dirja yang tengah bermusyawarah di rumah Mbah Roso. Seperti yang sudah diduga oleh semua orang, perundingan itu pun berlangsung dengan alot. Pak Dirja kekeh tak mau jika makam ayahnya kembali dibongkar. Bujukan dari Darwis anaknya juga tidak mempan. Bahkan paparan-paparan dari para sesepuh tentang beban berat yang harus ditanggungnya kelak tetap tak mampu membuat satu-satunya mendiang anak Mbah Gajul itu goyah. Dan malah justru bersumpah dengan mengancam akan memperkarakan siapapun orang yang hendak membongkar makam ayahnya itu. "Permisi, Mbah, kalau tetap memaksakan saya tidak akan segan-segan untuk memperkarakannya," ancam Pak Dirja dalam musyawarah itu. Sebenarnya tak ada masalah jika Pak Dirja memilih untuk membawa bedong mayit itu daripada menguburkannya sesuai wasiat. Toh itu juga sama-sama menghentikan teror di desa Turi ini. Sebagai kawan Mbah Gajul, para sesepuh itu tentu tidak ingin melihat anak dari kawannya itu memilih pilihan yang salah. Tapi Pak Dirja memang begitu.
hingga akhirnya mau tak mau pilihan kedua pun disepakati. Ya sudah Mas Dirja, kalau memang itu mau panjenengan ndak apa-apa, bawa saja barang ini. Ini catatan yang harus sampean lakukan untuk merawatnya. Terlepas panjenengan percaya atau tidak, yang penting kami sudah mengarahkan. Oh iya, kami minta satu hal. Jangan pernah membawa barang ini masuk ke desa Turi lagi. Silakan bawa ke kota. Tinggalkan barang itu di rumah sampean yang di sana. Rawatlah sebagai tanggung jawab atas apa yang sudah panjenengan pilih. Ucap Mbah Gendis di detik-detik terakhir dari musyawarah itu. Nggih Mbah, saya sebagai orang yang lebih muda mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di mata saya panjenengan semua tetaplah orang yang selalu saya hormati. Saya akan membawa barang ini dan akan meleburkannya dengan cara saya sendiri. Karena terus terang saja, saya juga nggak mau memelihara barang-barang seperti ini. Sekali lagi mohon maaf. Saya pamit dan titip anak saya Darwis sampai nanti saya kembali acara 40 hariannya Bapak. Ucap Pak Dirja dalam musyawarah itu dan ditutup oleh para sesepuh yang mendoakan agar Pak Dirja menemukan orang yang mempunyai kemampuan untuk melebur atau melarung bedong mayit itu. Pada akhirnya kain rombeng jahanam itu pun tak dikuburkan bersama jasad Mbah Gajul sesuai apa yang telah diwasiatkan. Hanya karena ketidakrelaan Pak Dirja yang tak mau kalau makam ayahnya dibongkar kembali. Seiring hari berlalu, teror di desa Turi memang akhirnya terhenti dan berangsur-angsur kembali tenang temaram seperti sedia kala. Akankah kelak timbul petaka baru jika melihat Pak Dirja yang jelas-jelas hanya membawa kain rombeng itu tanpa ada kemauan untuk merawatnya? Apakah dia berhasil menemukan orang yang memusnahkannya? Semoga saja meski dengan cara masing-masing semua orang tentu mempunyai tujuan yang baik.